Di episode sebelumnya, Pangeran Ki Hong mengeluarkan kartu asnya. Dia membangkitkan mata King Evil atau mata Raja Iblis. Dalam pertarungannya melawan Jiang Han, mata Raja Iblis mendominasi pertempuran. Jiang Han juga kerepotan saat melawan Ki Hong. Ruksue yang khawatir segera berlari ke arah suaminya. Ruksue datang di tengah-tengah pertarungan antara Jiang Han dan Ki Hong. Tanpa disadari oleh Jiang Han, Ruksue telah mempersiapkan mantra atau rune di pakaian yang dipakai oleh Jiang Han, sehingga Jiang Han tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Melihat drama percintaan mereka, Ki Hong yang dikucilkan menjadi marah. Dia mengeluarkan suatu teknik rahasia dari mata Raja Iblis. Tidak tinggal diam, Ruksue juga mempersiapkan jurus dalam skala besar untuk mengakhiri pertempuran yang sedang terjadi. Jurus Ruksue berhasil mengenai Ki Hong dan membuat Ki Hong terjatuh dari ketinggian. Akan tetapi, hal yang harus dibayar Ruksue adalah pengorbanan atas penyakit es yang bersemayam dalam jantungnya. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini, silakan like dan komen. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, langsung saja subscribe untuk mendapatkan update dari cerita selanjutnya. Untuk yang ingin mentraktir admin kopi, admin sudah siapkan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih dan semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Cerita kali ini dimulai dengan Ki Hong yang ternyata bangkit lagi setelah menerima serangan dari Ruksue. Wahahaha, wanita itu mati-matian untuk membunuhku. Tapi dia mati terlebih dahulu dan aku malah tidak mati. Itu salahnya sendiri karena menjadi seorang yang lemah. Dia belumlah mati. Sialan kau, aku akan membunuhmu. Ternyata di saat-saat seperti ini Jiang Han menerobos kerana Wu Hou tahap pertama. Meski Ki Hong mengetahui hal tersebut, dirinya tetap menyerang Jiang Han. Tapi apa yang bisa kau lakukan meski kau melakukan terobosan di saat-saat kematianmu? Beberapa saat kemudian Jiang Han mengeluarkan kekuatan jiwanya. Jangan lupa, aku masih seorang master jiwa, ungkapnya kemudian. Kekuatan jiwa yang bernama Jin Zonggui Yuan ini Jiang Han keluarkan. Sesosok naga berjira emas terlihat melayang di belakang Jiang Han. Betapa terkejutnya Ki Hong melihat kehadiran sosok tersebut. Bahkan hanya dengan melihatnya, Ki Hong menghentikan niatnya untuk menyerang Jiang Han. Mencoba menepis kenyataan, Ki Hong mengumpulkan kekuatan dan melanjutkan untuk menyerang Jiang Han. Namun sosok naga milik Jiang Han langsung memblokir serangan dari Ki Hong. Akibatnya serangan yang telah Ki Hong siapkan meledak dan mengenai dirinya sendiri, sehingga membuat tubuhnya setengah terbakar. Sementara itu, di sisi lain, Paman Jiang Han menyadari sesuatu. Sosok itu, apakah itu sang penjaga naga legendaris? Dan apa-apaan dengan jira emas yang terlihat seperti sebuah armor itu? Terkejut dengan kehadiran sosok naga legendaris, Paman Jiang Han melepas pandangannya pada kakek Wan, sehingga kakek Wan melesat menuju Ki Hong untuk membantunya melawan Jiang Han. Kini sosok tersebut terlihat ingin menyerang Ki Hong. Sebuah tangan raksasa dengan kuku-kuku tajam mengarah kepada Ki Hong. Meski ragu dengan tindakannya,
Ki Hong mencoba menghadapi serangan tersebut. Dia kembali mempersiapkan sebuah serangan. Dengan kekuatanku sekarang, aku tidak yakin akan bertahan lama. Kakek Wan, cepat datanglah dan bantu aku. Aku yakin jika kita menyerangnya bersamaan, sosok tersebut akan musnah. Namun, tiba-tiba, boom! Sosok tersebut mendarat di dekat Ki Hong, sehingga mengacaukan serangan yang telah Ki Hong persiapkan sebelumnya. Bodoh sekali berpikir akan dapat menyerang sosok dari jiwa naga leluhur. Dengan cepat, sosok tersebut berhasil menangkap tubuh Ki Hong. Ki Hong yang ketakutan berteriak kepada Jiang Han untuk melepaskan dirinya. Kemana keberanianmu tadi? Jira emas ini aku siapkan untuk membakar mata Raja Iblis milikmu. Dan efeknya, mata Raja Iblismu akan berbalik menyerap kekuatan dan darahmu sendiri untuk mengisi kekuatannya. Meski begitu, Ki Hong berteriak kepada Jiang Han jika dirinya terbunuh, maka itu sama saja Jiang Han menantang seluruh kekaisaran Tianfeng. Kekaisaran Tianfeng, apa aku terlihat takut? Aku tetap akan membunuhmu, bahkan jika itu harus melawan dunia sekalipun. Kemudian sosok tersebut meremas Ki Hong dan menghancurkan tubuhnya, serta mengakhiri perannya di dalam cerita. Ups, maaf, aku tidak sengaja mencubitmu sampai mati. Padahal aku masih ingin menyiksamu. Pangeran, teriak kakek Wan yang kini telah tiba di sana. Akan tetapi kedatangannya sudah terlambat. Dasar anak bau kencur, kau hanya berpura-pura kuat dan menjadi dewa. Dasar kau pemberontak. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan kematian Pangeran Ki Hong, teriak kakek Wan kepada Jiang Han. Sebelum pedang kakek Wan menyentuh tenggorokan Jiang Han, sosok naga milik Jiang Han langsung menangkap tubuh kakek Wan dengan tangan besarnya, sedangkan tangan lainnya menangkap pedangnya. Bagaimana mungkin? Kenapa kau bisa menahan pedang dan niat dari pedangku? Apa-apaan kekuatanmu ini? Tiba-tiba Paman Jiang Han muncul dari belakang dan langsung menebas tubuh kakek Wan yang sudah tidak mampu untuk bergerak lagi. Kejadian tersebut membuat prajurit musuh merinding ketakutan. Sekarang mereka sudah kehilangan raja dan para komandannya. Menyadari sudah tidak mungkin untuk melanjutkan peperangan, prajurit-prajurit tersebut memutuskan untuk mundur dan melarikan diri. Sedangkan para prajurit milik Jiang Han tidak membiarkan hal itu. Mereka mengejar pasukan musuh yang mencoba melarikan diri dan membunuhnya tanpa membiarkan satupun yang hidup. Setelah hal besar yang dilakukan Jiang Han, dia kembali menghampiri istrinya. Sosok jiwa naga milik Jiang Han perlahan memudar dan menghilang, bersamaan dengan Jiang Han yang juga kehilangan kesadaran akibat telah memanggil sosok jiwa naga sebelumnya. Tubuhnya terjatuh tepat di atas tubuh istrinya. Paman Jiang Han, Xiang Er, dan Qimei segera berlari menghampiri Jiang Han. Jadi sebelumnya, pada saat Jiang Han berhasil menerobos Rana Wuhou, dia membakar jiwanya dengan kekuatan yang sangat besar. Dia
menggunakan salah satu dari 7 rahasia jiwa dan memanggil Jin Zhonghui Yuan. Akan tetapi, akibat hal tersebut, ketujuh jiwa milik Jiang Han berkurang 1 jiwa. Hal itu membuat keadaan Jiang Han seperti lilin yang bisa padam kapan saja dan menyebabkan kematian. Kemudian, di alam sadar milik Jiang Han, aku ingin tetap hidup. Seseorang mencoba menyadarkan Jiang Han. Sosok tersebut berbicara dan menyuruh Jiang Han untuk bangun. Sosok tersebut mencium kening Jiang Han. "Suamiku, sadarlah suamiku. Masih banyak orang yang membutuhkan dirimu." Dengan kata lain, sosok tersebut adalah istri Jiang Han, Yan Ruxue. Akan tetapi, dia hanya sebuah kesadaran. Dan yang lebih menarik, dia tidak menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya. Bakal seru. Jiang Han bakal begituan. Dengan siapa? Tunggu saja ceritanya. "Tolong jangan mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja." Sambil tersenyum, perlahan-lahan kesadaran Ruxue menghilang. "Ruxue!" teriak Jiang Han yang telah tersadar dari komahnya. "Apakah ini mimpi? Aku masih hidup dengan tidak adanya salah satu jiwaku dan memaksa untuk memanggil Golden Armor Return to the Origin." Maksudnya sosok naga sebelumnya. "Jiwaku harusnya benar-benar hancur. Apakah aku selamat?" Xiang yang juga berada di tempat tersebut dan menyaksikan tuannya sudah bangun, langsung berlari memeluk Jiang Han. Dia tak kuasa melihat tuannya yang sudah sembuh dan lolos dari kematian. "Tuan, kau akhirnya bangun. Kau sudah koma selama 15 hari. Lalu Jiang Han menanyakan keadaan dari istrinya Ruxue. "Nona tidak sadarkan diri, Tuan. Pada saat itu Tuan Kota mencari dokter yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembuhkannya. Dan mereka semua mengatakan jika Nona sudah pergi. Tapi entah mengapa hatiku mengatakan jika Nona masihlah belum pergi." Sambil tergesa-gesa, Jiang Han berlari ke kamar Ruxue untuk melihat kondisinya. Saat itu, aku merasa jiwanya belumlah pergi. Selama ada jejak, bahkan jika mata air biru dan kuning habis, aku akan menemukanmu kembali. Sesampainya di kamar istrinya, Jiang Han mendapati istrinya yang berbaring di atas sebuah bongkahan es. Mertuanya dan Qime terkejut melihat Jiang Han yang sudah sembuh. Qime menjelaskan jika dirinya dan Xiang berbagi tugas. Xiang menjaga Jiang Han dan untuk dirinya menjaga Ruxue. Dia sudah seperti ini sejak setelah peperangan dan masih belum sadar. Jiang Han segera memeluk istrinya dan menempelkan kepalanya pada Ruxue. Di sini Jiang Han mencoba melihat ke dalam diri Ruxue. Terlihat jiwa Ruxue masih tersegel. Akan tetapi 2 jiwa lainnya tidak ada. Yang sensor bukan admin ya. Di mana lagi jiwa yang lainnya? Apakah ini alasan kenapa dia tidak sadar sampai sekarang? Jika aku bisa menemukan senjata ajaib untuk mendapatkan jiwa, aku bisa menemukan
dua jiwa yang lainnya. Dengan kata lain, aku masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Jiang Han pun kembali pada tubuhnya dan menjelaskan kepada ibu mertuanya, jika jiwa Ruksue masih ada, pasti Ruksue akan bangun. Ternyata di sana juga ada tuan kota, ayah serta paman Jiang Han. Anakku, kami mendengar bahwa dirimu sudah bangun. Jadi kami kesini untuk melihatmu. Menantuku, apakah benar katamu barusan bahwa Ruksue masih bisa bangun? Dengan yakin Jiang Han pun menjawab, ya benar mertua. Dia koma sekarang dan mempunyai masalah dengan jiwanya. Untuk membangunkannya, aku mungkin akan meninggalkan kota Piaksue untuk sementara dan menemukan ramuan serta senjata ajaib. Terlebih lagi, jika Golden Armor Return to the Origin-ku bisa melangkah lebih jauh, kemungkinan untuk membangunkan Ruksue bahkan lebih besar. Golden Armor Return to the Origin, apakah itu raksasa zirah emas yang kau panggil saat itu? Tanya paman Jiang Han. Sebenarnya apa sosok tersebut? Kenapa sosok itu seperti penjaga naga dari nenek moyang keluarga Jiang? Ayah Jiang Han terkejut mendengarnya dan menanyakan kebenarannya pada paman Jiang Han. Benar, itu adalah teknik rahasia jiwa yang bisa beresonansi dengan jiwa dari garis keturunan melalui garis keturunan, memungkinkannya untuk dapat hadir ke dunia fana dalam waktu singkat. Raksasa zirah emas itu adalah jiwa leluhur dari generasi ke-8 dari keluarga Jiang kita. Semakin kuat kekuatanku, maka semakin kuat jiwa yang bisa kupanggil. Pada saat itu, jiwa yang aku panggil hanya memiliki kekuatan yang mendekati Rana Sain. Itu semua karena kekuatanku masihlah di Rana Wuhou. Maka menyebabkan sosok jiwa yang kupanggil masih belum sempurna. Akan tetapi, jika diriku bisa bertambah kuat, maka jiwa yang kupanggil bisa bertambah menjadi kuat dan membantuku untuk memperbaiki jiwa milik Ruksue. Itu bukan bentuk sempurna menggunakan leluhur sebagai prajurit. Mereka berdua hanya bisa terdiam setelah mendengar penjelasan yang luar biasa dari Jiang Han. Di dunia yang aku tempati sekarang ini, orang-orang hanya bisa memiliki 1 sampai dengan 3 jiwa saja. Dengan kata lain, orang-orang tersebut dapat berlatih paling banyak 3 seni rahasia jiwa sebagai master jiwa. Dan aku bahkan memiliki 7 jiwa dalam jiwaku. Dengan begitu, aku dapat berlatih 7 seni rahasia jiwa lebih banyak daripada orang-orang yang berada di dunia ini. Setelah memutuskannya, Jiang Han berpamitan pada paman, ayah serta mertuanya untuk meninggalkan kota Piaksue. Jiang Han meminta tolong kepada mereka untuk menjaga kota Piaksue. Dikarenakan peperangan sebelumnya, Pangeran Qi Hong terbunuh oleh Jiang Han. Dan hal itu pasti akan menyebabkan Kaisar Tianfeng
akan membalaskan dendam putranya. Kau pergilah, aku akan menjaga kota Piaksue kecuali seseorang dapat melangkahi tubuhku. Kita bertiga akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kota Piaksue. Cerita berpindah di istana Kaisar Tianfeng. Apa katamu? 200.000 pasukan kalah melawan kota Piaksue dan putraku Qi Hong tewas dalam pertempuran? Mustahil. Siapa itu yang berani melakukannya? Sambil membungkuk ketakutan, prajurit tersebut mengatakan jika orang yang melakukan adalah Jiang Han, menantu tuan kota Piaksue. Perintahkan semua orang, tidak peduli berapapun bayarannya. Aku ingin membeli kepala Jiang Han untuk memberi penghormatan kepada putraku.